Pernahkah Anda bertanya, seberapa jauh seseorang akan pergi untuk membuktikan bahwa ketulusan itu tidak ada? Disinilah kita bertemu Melody, pewaris sinis yang percaya setiap kebaikan ada harganya, melakukan eksperimen gila dengan menyamar sebagai gelandangan kelaparan. Bayangkan, dia bertemu Bimo, seorang pemulung lusuh yang dengan tulus menawarkan roti terakhirnya. Tindakan tanpa pamrih ini seharusnya menjadi bukti kegagalan eksperimen Melody, hingga ia menyadari tangan Bimo terlalu halus dan tutur katanya terlalu teratur untuk seorang pemulung. Dua topeng di balik bangku reot. Siapa yang menipu siapa? Dan bisakah sebuah hubungan yang dibangun di atas dua lapis kebohongan menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya? Tetaplah bersama kami, karena kisah ini akan menantang asumsi Anda tentang harta, hati, dan harga sebuah kejujuran. Melody Arkatama, pewaris tunggal Yayasan Arkatama yang kontroversial, menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi marmernya. Kekayaan yang melimpah telah memberinya segalanya kecuali satu hal, ketulusan. Semua orang yang mendekat membawa agenda. Setiap tawa adalah transaksi, dan setiap pujian terasa seperti greenwashing sosial. Uang adalah virus. Aku hanya ingin tahu, adakah imun di luar sana? Gumam Melody, mengenakan dress krim yang sengaja ia dekilkan dan membiarkan rambut hitamnya terurai berantakan. Ini bukan sekadar iseng. Ini adalah eksperimen sosial yang didorong oleh sinisme yang mendalam, bertujuan untuk memverifikasi bahwa motif tersembunyi selalu ada, sehingga ia dapat membenarkan isolasi emosionalnya sendiri. Pagi itu, dengan mobil sedan pribadinya yang menurunkannya di tikungan jalan sepi, Melody duduk di pinggir jalan yang berdebu, berpura-pura menjadi seorang gelandangan muda yang kehilangan arah. Rasa lapar yang ia paksakan terasa seperti lelucon. Di rumah, koki pribadi bisa menyajikan sarapan mewah dalam sekejap. Namun, dia bertahan. Mobil-mobil mewah melaju tanpa peduli, pejalan kaki sibuk menghindar. Setelah hampir 4 jam, Melody mulai merasa bosan dan sinismenya hampir terbukti benar. Ia akan bangkit dan menyerah, membenarkan keyakinannya bahwa dunia ini adalah tempat yang dingin dan penuh perhitungan. Tepat saat ia hendak menyerah, langkah kaki yang menyeret dan bunyi gesekan karung terdengar. Seorang pria tinggi kurus, dengan kaos abu-abu tua dan karung goni besar di punggungnya, berhenti di depannya. Wajahnya lusuh, tetapi matanya, mata berwarna coklat muda yang teduh, memancarkan sesuatu yang asing bagi Melody, perhatian tulus. "Hei, kenapa kamu duduk di sini?" tanya pria itu, suaranya serak tapi hangat. Melody teringat perannya. "Aku lapar," jawabnya lirih, menunduk dramatis. Pria itu, Bimo Adyatmika, menurunkan karungnya yang berisi botol dan kardus bekas. Pemandangan itu adalah kontras paling tajam dengan dunia Melody. "Aku Bimo. Aku punya roti. Mau?" Ia menyodorkan bungkusan plastik kecil berisi roti isi coklat. Melody tertegun. Seorang pemulung, yang kemungkinan besar sangat membutuhkan kalori itu, justru menawarkannya pada orang asing. Ironi ini begitu menusuk. Ketulusan ini tidak masuk dalam perhitungan transaksionalnya. Melody menerima roti itu, menggigitnya dengan pura-pura lahap. Rasa sederhana dari roti tawar itu, entah mengapa, terasa lebih hangat daripada makanan manapun yang disajikan di meja makannya yang panjang. Bimo duduk di sampingnya, bercerita tentang hidupnya yang seadanya. Melody mendengarkan, hatinya campur aduk antara geli karena sandiwara ini dan rasa bersalah karena membohongi orang seotentik ini. Keputusan Melody bulat. Ketulusan Bimo adalah anomali, dan anomali harus dihargai. Ia akan memberinya kejutan besar. 10 juta rupiah. Ini adalah pembelian kemurnian, cara Melody untuk membuktikan bahwa segala sesuatu, bahkan hati nurani, memiliki harga, meskipun harga itu dibayarkan dengan ketulusan yang ia ciptakan melalui sandiwara. Saat Melody dijemput mobil pribadinya malam itu, di dalam hati ia tersenyum samar. "Besok, ketulusanmu akan kubeli, Bimo. Dan aku akan tahu bahwa kebaikan sejati tidak ada, hanya imbalan yang tertunda." Esok harinya, Melody kembali, mengenakan topeng gelandangan yang sama. Ia menemukan Bimo sudah menunggunya dengan senyum cerah. "Aku sengaja beli lebih buat kamu," kata Bimo, menyodorkan sebungkus nasi. "Makanlah."
Tindakan Bimo ini terasa lebih memberatkan bagi Melody daripada acuh tak acuh dari ratusan orang kaya lainnya. Rasa bersalahnya mulai menggerogoti, namun motivasi intinya, membuktikan bahwa ketulusan Bimo bisa dibeli, membuatnya bertahan. "Kamu baik banget, Bimo," ucap Melody, kali ini tanpa berpura-pura. Bimo hanya terkekeh. "Hidup itu kalau bisa nolong orang ya nolong, Mel. Enggak usah mikirin imbalan." Kalimat itu, "enggak usah mikirin imbalan," menjadi pisau bagi motif Melody. Ia adalah pewaris yayasan yang bergerak di bidang amal, namun ia sendiri menganggap sedekah sebagai imbalan moral. Bimo, pemulung di pinggir jalan, justru mengajarkan filosofi tanpa pamrih yang tidak pernah diajarkan oleh seminarnya. Melody mulai merasa nyaman dengan sandiwara ini. Di sini, dia adalah Melody yang malang, bukan pewaris yang sinis. Interaksi mereka mengalir alami. Bimo bercerita tentang bagaimana ia harus berebut kardus, sementara Melody, tanpa sadar, mulai mengeluarkan sifat manjanya, yang ia tutupi di balik kepura-puraan rapuh. Namun, pengamatan seorang penulis sinis tidak pernah padam. Melody memperhatikan cara Bimo berbicara. Kosakatanya teratur, tata bahasanya rapi. Dia juga melihat detail yang luput dari pandangan orang lain. Tangan Bimo yang tidak kasar sama sekali, terlalu halus untuk seorang pemulung, dan cara duduknya yang tegap, seperti seseorang yang terbiasa di meja rapat, bukan di bangku reot. Kecurigaan kecil ini menjadi subplot yang mengancam penyamarannya sendiri. Saat Melody menanyakan secara langsung mengapa Bimo begitu ikhlas berbagi padahal dia sendiri susah, Bimo terdiam lama. "Kalau aku cerita mungkin kamu nggak percaya," ujar Bimo, tatapannya menyapu jalanan kosong. "Aku sebenarnya nggak selalu jadi pemulung. Dulu hidupku lumayan enak, tapi aku memilih hidup sederhana begini. Anggap aja aku lagi belajar, Mel. Belajar ngerti rasanya jadi orang kecil. Soalnya kalau kita selalu hidup nyaman, kita bisa lupa gimana susahnya orang lain." Ucapan itu membuat Melody tercekat. Itu adalah ironi kotor yang sempurna. Pria yang ia pilih sebagai subjek pembuktian sinisme, pria yang ia anggap sebagai ketulusan otentik, ternyata juga sedang bersandiwara. Bimo adalah cermin moral yang Melody butuhkan, namun ia juga adalah penipu sama seperti dirinya. Melody, yang awalnya berencana membeli ketulusan Bimo, kini menyadari dia mungkin berhadapan dengan lawan tanding yang sama-sama memakai topeng. Rahasia berlapisnya kini terancam oleh rahasia berlapis Bimo. "Jadi, kamu pura-pura jadi pemulung?" tanya Melody, menahan debar. Bimo mengangkat bahu. "Bisa dibilang begitu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Rahasia kita masing-masing." Pengakuan Bimo, betapapun samarnya, telah mengubah dinamika hubungan mereka secara fundamental. Melody kini tidak lagi merasa bersalah membohongi Bimo. Justru, dia merasa lebih dekat. Keduanya adalah dua jiwa yang terikat oleh rahasia dan sandiwara yang mereka ciptakan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh privilese. Mereka berdua sama-sama mencari kebenaran di balik kekayaan, tetapi memilih jalan kebohongan untuk mencapainya. Ini adalah narasi kontroversi tentang etika pencarian otentisitas. Bisakah Anda menemukan kebenaran dengan hidup dalam kepalsuan? Keesokan harinya, Melody dan Bimo semakin sering berbagi cerita, tetapi cerita yang mereka bagikan hanya setengah kebenaran yang dipermanis dengan kepura-puraan. Melody merasa nyaman mendengar candaan sederhana Bimo, yang membuatnya lupa pada masalah greenwashing yayasan keluarganya dan tekanan untuk segera menikah dengan kolega ayahnya. "Kamu beda dari orang lain, Bim," kata Melody, hatinya menghangat. "Kamu juga beda, Mel," balas Bimo, menatapnya dalam. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen terus ketemu kamu." Suasana mendadak tegang. Mereka berdua menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang tidak seharusnya ada di antara seorang gelandangan, dan pemulung. Stakes atau pertaruhan emosional kini telah meningkat dari sekadar eksperimen menjadi risiko kehilangan hati. Melody memberanikan diri. "Tanganmu nggak kasar, Bim, beda sama pemulung lain." Bimo tersentak, tatapannya menghindar. "Aku cuma beruntung aja. Jarang kerja berat," jawabnya, suaranya dipenuhi ketidaknyamanan. Meskipun Melody tidak memaksanya, Bimo sudah tahu gadis itu cerdas. Dia menyadari Melody telah melihat retakan pada topengnya. Saat itulah,
bencana kecil menyerang. Melody, yang baru saja kembali dari acara keluarga, lupa melepas kalung emas kecil yang melingkari lehernya. Sebuah hadiah ulang tahun dari mendiang ibunya yang ia hargai lebih dari segalanya. Emas itu berkilauan samar di balik rambutnya yang kusut. Bimo melihatnya. Matanya yang tajam, terlatih dalam memilah barang berharga dari sampah, langsung mengenali kilau otentik itu. Mel, suara Bimo pelan, penuh tekanan. Itu kalung emas, kan? Melody langsung panik. Keringat dingin bercucuran. Ia ingin berbohong, tetapi mata Bimo yang serius menahan setiap kata dusta di tenggorokannya. Kebohongan yang ia ciptakan hampir 3 hari ini akan hancur oleh sepotong perhiasan. Melody tahu, ia harus memilih, kehilangan Bimo, atau membuka rahasia berlapisnya. Aku bukan pemulung, Bim, bisik Melody. Jantungnya berdebar keras. Pengakuan Melody menjadi titik balik yang menyakitkan. Ia akhirnya mengatakan kebenaran. Aku anak orang kaya. Aku cuma iseng. Aku pengen tahu siapa yang mau nolong orang susah tanpa pamrih. Ia merangkum motivasi sinisnya dengan jujur. Bimo bersandar ke dinding, matanya meredup karena kekecewaan. Jadi, semua ini cuma akting? Tanyanya, suaranya dipenuhi nada pengkhianatan. Melody buru-buru memegang tangan Bimo, tangan halus yang kini terasa dingin. Awalnya iya, Bim, tapi setelah kenal kamu, semuanya berubah. Aku sungguh-sungguh. Melody menyadari, ironi terbesar adalah bahwa dia harus melepaskan kekuatan yang ia anggap paling berharga, kekayaan, untuk menemukan ketulusan yang ia yakini tidak ada. Bimo menarik tangannya perlahan. Ia ingin marah, ia ingin menuduh Melody mengolok-olok penderitaan orang miskin, tetapi dia terdiam. Dia tahu, dia tidak berhak marah, karena dia pun adalah pembohong. Namun, dia belum siap membuka kartunya. Aku butuh waktu mikir, Mel, katanya, tatapannya kosong. Hubungan mereka menjadi canggung. Bimo tetap datang, tetapi komunikasi mereka terputus. Melody berusaha mendekat, tetapi tembok keraguan Bimo terasa begitu tebal. Hari itu terasa sangat berat, seolah Melody telah kehilangan rumah yang baru saja ia temukan. Sore harinya, saat mereka duduk dalam keheningan yang menyiksa di bangku reot yang biasa, sebuah mobil sedan hitam berkilauan berhenti di pinggir jalan. Mobil itu adalah perwujudan sempurna dari dunia yang mereka berdua coba hindari. Dari dalamnya, keluar seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi, menatap lurus ke arah Bimo dengan ekspresi lega campur cemas. Mas Bimo, panggilnya, suaranya formal dan terkejut. Mas, kenapa masih di sini? Semua orang di rumah nyariin. Melody menoleh cepat, matanya melebar tak percaya. Mas Bimo? Jantungnya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena rasa terkejut yang dahsyat. Wajah Bimo menjadi pasrah. Topengnya telah robek sepenuhnya. Ia berdiri, menatap Melody dengan mata penuh dilema. Ketahuan juga ya, Mel? Aku bukan pemulung, Mel. Aku anak dari keluarga kaya juga. Aku menyamar buat ngerasain hidup sederhana. Biar aku ngerti gimana rasanya susah. Dunia Melody seakan jungkir balik. Ia selama ini merasa sebagai penipu paling licik, yang ternyata jatuh cinta pada penipu yang sama liciknya. Kedua pewaris kekayaan, sama-sama melarikan diri, bertemu di bangku lusuh, dan saling berbagi kebohongan. Jadi kamu bohong juga? Suara Melody bergetar. Bimo mengangguk pelan. Iya. Sama kayak kamu, ia menunduk. Aku marah waktu tahu kamu nipu. Tapi sekarang aku sadar kita berdua sama-sama salah. Sama-sama pakai topeng. Air mata mengalir di pipi Melody, tetapi itu adalah air mata absurditas, bukan kesedihan. Ia tertawa kecil di sela isak tangisnya. Konyol banget, Bim, katanya. Dua orang kaya pura-pura miskin ketemu di jalan, terus saling peduli. Sandiwara apa ini? Bimo ikut tersenyum, lega meski situasinya sangat aneh. Mungkin ini cara aneh takdir mempertemukan kita, Mel. Takdir yang harus melewati 2 lapis kebohongan untuk sampai pada satu kebenaran. Kenyataan ini jauh lebih kontroversi daripada eksperimen sinis Melody. Mereka berdua, produk dari privilese yang sama,
telah melakukan eksploitasi moral terhadap konsep kemiskinan dan ketulusan hanya untuk mengatasi kebosanan dan kepuasan moral mereka sendiri. Mereka telah menciptakan penderitaan fiktif untuk menemukan koneksi otentik. Dilema moralnya jelas. Seberapa etis mencari otentisitas dengan berpura-pura menjadi yang tidak Anda miliki? Namun, dalam kejatuhan sandiwara ini, ada satu hal yang tersisa, dan itu adalah kebenaran emosional yang mereka cari. Mereka peduli satu sama lain, bukan karena harta, melainkan karena mereka berbagi kesamaan yang paling langam, beban dari kekayaan yang mengisolasi. Kita berdua lari. Aku lari dari sinisme. Kamu lari dari tekanan, kata Melody, menyeka air matanya. Kita menemukan diri kita di antara tumpukan sampah. Bimo menggenggam tangan Melody dengan hangat. Aku marah karena kamu berbohong. Tapi aku mengerti. Karena aku pun takut akan kehilangan. Aku takut, kalau aku jujur, kamu akan melihatku sebagai pewaris perusahaan, bukan Bimo yang memberimu roti. Aku pun begitu. Aku takut kamu melihatku sebagai pewaris yayasan, bukan Melody yang kelaparan, balas Melody. Mereka menatap mobil mewah di ujung jalan. Di sana menunggu sopir Bimo, simbol dunia yang menuntut mereka kembali mengenakan topeng resmi mereka. Jadi, gimana? Tanya Bimo. Mau kita mulai lagi, tanpa topeng? Dengan segala privilese dan dosa yang kita bawa. Melody mengangguk sambil tersenyum tulus. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan saat berada di acara sosial. Aku mau, Bim. Asal kali ini kita jujur, tentang siapa kita dan apa yang kita rasakan. Mereka tetap duduk di bangku reot itu. Tidak lagi sebagai gelandangan atau pemulung, tetapi sebagai dua hati yang akhirnya mengakui bahwa ketulusan tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi juga tidak dapat ditemukan melalui kepalsuan. Ketulusan hanya bisa ditemukan melalui kejujuran yang pahit. Bahkan jika kejujuran itu berarti mengakui bahwa mereka berdua hanyalah dua orang kaya yang terlalu sinis untuk hidup normal. Kisah Melody dan Bimo berakhir di mana seharusnya dimulai, kejujuran. Mereka sadar bahwa ketulusan yang mereka cari tidak ditemukan di tumpukan sampah atau di dompet kosong, melainkan di antara dua hati yang sama-sama berjuang melawan beban isolasi dari privilese mereka. Kedua pewaris kaya ini akhirnya memilih untuk memulai kembali, tanpa sandiwara. Hikmah utama dari kisah ini adalah kejujuran adalah satu-satunya mata uang yang sah dalam sebuah hubungan sandiwara, meskipun awalnya bertujuan baik, akan selalu meninggalkan retakan yang mengancam keintiman. Kita tidak bisa menemukan kebenaran dengan hidup dalam kepalsuan.